Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Linda pada mata pelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 pada tema 5, yaitu tentang menulis informasi dalam bentuk tabel. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Nah, apa sih Bu informasi itu? Nah, informasi adalah sekumpulan data atau fakta tertentu tentang suatu hal. Nah, biasanya bentuk informasi dari suatu teks itu dapat berupa informasi tersurat dan informasi tersirat. Nah, kalian sudah pernah mendengar tentang informasi tersurat ataupun informasi tersirat? Nah, jika belum, ini adalah pengertian dari informasi tersurat. Nah, informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dapat kita temukan di dalam teks. Nah, informasi tersurat itu biasanya informasinya ada di dalam teks, bisa berupa kata-kata. Nah, kalau informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Berarti kalau informasi tersirat, kita harus menganalisis dulu. Belum ada di teks kata-katanya. Oke, setelah itu kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menuliskan informasi dari teks dalam bentuk tabel. Nah, langkah-langkahnya adalah: pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Kedua, kita tentukan dan mencari informasi penting yang terdapat di dalam teks. Nah, setelah kita mengetahui informasi penting, kita bisa mencatat informasi tersebut dengan singkat. Nah, agar mudah dipahami, catatan singkat tersebut bisa dibuat dalam bentuk tabel. Nah, kemudian informasi penting itu yang dapat kita tuliskan dalam tabel itu ada 3 yang mencakup. Pertama, tokoh pahlawan yang dibicarakan pada teks itu apa, siapa. Kemudian, latar belakang kehidupan dan pekerjaan. Maksudnya, latar belakang kehidupan itu beliau yang ada di dalam teks itu lahirnya kapan, orang tuanya siapa, dan pekerjaannya apa. Kemudian, yang ketiga, sikap kepahlawanan yang patut dicontoh dari tokoh tersebut. Nah, biasanya tokoh yang ada dalam teks itu merupakan orang-orang hebat, biasanya berupa pahlawan. Nah, oke, sekarang kita menuju ke contoh ya. Kita baca dulu teks Tuanku Imam Bonjol, kemudian akan kita buat ringkasan dalam bentuk tabel. Mari kita baca bersama-sama teks di atas ya. Oke, kita baca dulu bersama-sama ya, Nak. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun pada tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilan beliau ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas,
menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, setelah kita membaca dengan cermat teks ini, kita akan membuat ringkasan dalam bentuk tabel. Oke, anak-anak. Nah, informasi dalam bentuk tabel tadi kan harus mencakup 3, yaitu nama tokoh, kemudian yang kedua tadi apa? Latar belakang, yang ketiga adalah sifat yang perlu dicontoh. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu siapa tokoh yang ada dalam teks. Oke, kita tulis. Apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol? Berarti kita tulis singkatannya tadi yang sudah kita hal-hal yang penting yang sudah kita lihat pada teks, kita tulis di apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol. Nah, pertama yang kita ketahui adalah nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Nah, berarti itu adalah tokoh yang dibicarakan dalam teks adalah Tuanku Imam Bonjol yang bernama lengkap Muhammad Shahab. Kemudian merupakan salah satu pahlawan di Indonesia. Nah, beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat. Ini merupakan latar belakang beliau. Kemudian Peto Syarif, panggilan beliau saat remaja. Ini juga merupakan latar belakang. Kemudian beliau adalah orang yang tegas. Nah, beliau adalah orang yang tegas itu merupakan contoh sikap yang perlu kita teladani. Kemudian, tabel yang kedua berisi apa yang ingin kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol. Berarti tabel yang kedua itu apa yang ingin kalian tanyakan yang belum ada pada teks tentang Tuanku Imam Bonjol. Nah, pada ini yang pertama yang ingin ditanyakan adalah pada tanggal berapa beliau lahir. Tadi di teks kan tidak ada tanggal berapa beliau lahir. Adanya beliau wafat tanggal 8 November. Kemudian pada teks juga tidak ada nama orang tuanya, maka bisa kita tanyakan siapa nama ayah dan ibu Tuanku Imam Bonjol. Nah, sudah paham anak-anak tentang informasi dalam bentuk tabel? Oke, jika sudah, sekarang kita lanjutkan ke tugas. Nah, tugasnya buka kitab tematik tema 5, halaman 53, membaca teks tentang Sultan Hasanuddin. Nah, dibaca dulu teksnya dengan seksama, kemudian kerjakan di halaman 54, yaitu mencari informasi dalam bentuk tabel. Di halaman 54 itu sudah disediakan tabel. Kalian tinggal menulis hal-hal yang sekiranya penting dan yang perlu ditanyakan. Ditulis di dalam tabel tersebut. Nah, langsung dijawab di buku tematiknya anak-anak ya. Kemudian dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya anak-anak hari ini. Untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.